dengan sebuah pertanyaan, tolong jangan dibalas, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente. Baik. Pertanyaannya adalah, apakah Allah atau Tuhan bisa dijangkau dengan akal? Menurut para teolog dan para filsuf, jawabannya bisa. Mereka mengungkapkan beberapa argumentasi, diantaranya adalah argumentasi kebaruan atau dalilul hudus. Misalkan yang dikemukakan oleh filsuf Al-Kindi. Prosedur umumnya dalil ini atau argumentasi ini adalah pembuktian atas temporalitas alam dan mendefinisikan alam itu masiwallah. Alam itu adalah selain dari Allah. Artinya bahwa mic yang saya pegang ini adalah selain dari Allah, maka dia bersifat temporal dan tidak abadi. Karena semua ini tidak ada yang abadi, maka harus diciptakan terus oleh Allah, dan itu menunjukkan harus ada yang abadi. Makanya mbak-mbak nggak usah baper kalau kemudian ada yang mengatakan cintaku abadi untukmu. Katakan tidak ada yang abadi di dunia ini masih. Baik. Dan yang lebih jelas lagi adalah argumentasi teologis atau dalilul inayah yang dikemukakan oleh filsuf Ibn Rushd. Dia mengatakan bahwasanya melalui sebuah pengamatan atas alam ini yang bersifat terpadu, teratur, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa semua itu pasti ada perancangnya yang hebat, ada desainernya. Karena tidak mungkin sesuatu yang teratur kecuali pasti ada yang mengatur. Dan itu kemudian logika ini seringkali diujikan kepada kita di dalam ayat Al-Quran. Misalkan, afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tidakkah kamu perhatikan, mohon maaf, air mani yang kemudian disemprotkan menjadi bibit itu, apakah kalian yang menciptakan ataukah kami yang menciptakannya? Afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tidakkah kamu lihat tumbuh-tumbuhan itu, siapa yang kemudian menumbuhkannya? Kami ataukah kalian yang menumbuhkannya? Maka kembali kepada pertanyaan tadi, apakah akal bisa menjangkau Allah? Jawabannya iya. Tetapi akal hanya mampu mengafirmasi wujud eksistensi Allah, tapi belum bisa mengenal hakikat wujud Allah. Saya ulangi, akal hanya mampu mengafirmasi wujud eksistensi Allah, tetapi belum bisa mengenal hakikat wujud Allah. Kira untuk jeruk. Begini, jika pengetahuan kita sebagai subjek dan Allah sebagai objek, maka Allah tidak mendeskripsikan dirinya sendiri kepada kita. Kalau di depan saya ada apel dan saya ingin tahu itu apel, saya sebagai subjek yang ingin mengetahui apel itu, maka pengetahuan saya tentang apel berasal dari diri saya. Tapi apel tidak mendeskripsikan dirinya sendiri. Sehingga dengan ini objek tersebut masih tetap tersembunyi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Baik. Oleh karena itu, kalau misalkan, saya gambarkan lebih sederhana lagi. Kalau misalkan Mas Udin melihat wanita cantik, lalu kemudian muncul pertanyaan, siapa namanya? Usianya berapa? Rumahnya mana? Gadis atau janda? Maka pertanyaan-pertanyaan itu adalah telah menjajah objek tersebut dengan perangkat-perangkat subjektif yang disebut oleh Immanuel Kant dengan kategori. Itu sebabnya ketika didekati dengan rasio, Allah atau Tuhan terperangkap dalam perangkat akal atau rasio. Mudah-mudahan bisa dipahami. Hadirin, disinilah mengapa tasawuf itu untuk menjangkau dan mengenal Allah menggunakan instrumen hati atau intuisi, dzauq atau rasa, melalui sebuah pengalaman spiritual atau at-tajribah ar-ruhiyah. Allah menyibakkan hakikat dirinya sendiri, atau dalam istilah Imam Junaid al-Baghdadi disebut dengan ma'rifatut ta'aruf,
bukan ma'rifatut ta'rif. Ma'rifatut ta'aruf artinya Allah sendiri yang kemudian mengenalkan dirinya, bukan dengan ma'rifatut ta'rif. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan cara apa? Hati dibersihkan dari iri, dengki, sombong, suudzon, dan semua penyakit-penyakit hati itu. Itulah sebabnya ketika Allah memperkenalkan dirinya dekat sekali dengan diri kita, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Allah dekat sekali dengan kita, tetapi mengapa kemudian terasa jauh? Ini karena, mohon maaf, kalau kita mau jujur, karena didekati dengan rasio, bukan didekati dengan hati. Ambillah contoh sederhana. Orang mengapa mencintai sehingga terasa dekat? Karena dia ada di hati. Itu sebabnya ada satu kata-kata yang mengatakan banyak nama, atau katakan nama satu saja. Ada nama yang tertulis di hati tapi tidak tercatat di buku nikah. Orang dekat di hati itu, katakanlah saya sekarang jauh posisi fisik saya dengan istri saya, tapi merasa dekat. Kenapa? Karena ada di hati saya. Mudah-mudahan gitu. Baik hadirin, jika demikian pertanyaan berikutnya, apakah basis epistemologi itu, instrumen pengetahuan, indera, rasio, dan hati atau intuisi harus dipertentangkan? Jawabannya adalah tidak. Maka Imam Haris bin Asad al-Muhasibi 165 tahun Hijriah 243, beliau hidup sezaman dengan Imam Ahmad bin Hambal, sezaman dengan Imam Syafi'i. Beliau adalah guru Imam Junaid al-Baghdadi. Bahkan beliau berpengaruh kuat sekali terhadap Imam Al-Ghazali. Jika kemudian kita membaca bukunya Al-Munqidh Minadh Dhalal karya Imam Al-Ghazali, redaksi perjalanan spiritual Imam Ghazali, secara redaksinya saja hampir mirip dengan yang ditulis oleh Imam Haris bin Asad al-Muhasibi. Bahkan Imam Haris bin Asad al-Muhasibi berpengaruh besar kepada Imam Hasan al-Ash'ari yang terkenal dengan mazhab Asy'ariyah, dan juga berpengaruh terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah. Ini menarik sekali. Sehingga Imam Haris bin Asad al-Muhasibi ini adalah tokoh sufi pertama yang kemudian secara ilmiah menjelaskan konektivitas, interaksi, dan integrasi epistemologi atau kesatuan epistemologi melalui konsep akal. Jadi rasio, indera, dan intuisi tidak harus dipertentangkan. Menurut Imam Haris bin Asad al-Muhasibi, akal itu memiliki 3 dimensi atau 3 makna. Yang pertama, akal itu berdimensi naluritis atau ghoriza, instinktif. Akal ini, kata beliau, sebenarnya dimiliki semua orang yang mengenal tanda-tanda wujud Allah di alam semesta ini. Tapi kemudian akal ini harus di-upgrade untuk bermakna yang kedua, al-fahmu atau pemahaman, atau dalam bahasa lain, akal ini bersifat deduktif, a priori, yang bisa memberikan pemahaman rasionalistik atas kebenaran yang dilihat secara indrawi, seperti memahami bahwa asap merupakan tanda ada api. Dan tingkatan yang ketiga disebut dengan akal yang bermakna basirah atau kecerdasan hati. Dari ketiga dimensi inilah, makna akal yang bermakna basirah inilah yang disebut oleh Al-Muhasibi dengan al-aqlu anillah atau akal iman. Disinilah sumber pengetahuan intuitif untuk menjangkau Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memiliki karakteristik mampu melihat perkara akhirat dan hanya dimiliki orang-orang yang bertauhid. Akal dengan dimensi deduktif bermakna pemahaman berguna untuk apa? Tidak ditolak, berguna untuk menjaga transendensi. Artinya untuk menjaga tanzih, mensucikan Allah, bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Tapi akal dengan makna basirah itu untuk menjaga imanensi, kedekatan Allah dengan kita. Karena terkadang karena merasa takut sekali dengan Allah, lalu kemudian atau merasa dekat sekali dengan Allah, bisa-bisa kalau tidak menggunakan akal deduktif,
jatuh kepada spiritualisme ekstrim. Spiritualisme namanya panteistik, yang tidak bisa membedakan antara Khalik pencipta dengan makhluk, sehingga ini kemudian membahayakan. Itu sebabnya Imam Haris tidak pernah menolak bahwa kadang-kadang ketika orang berada dalam posisi riyadhah, latihan spiritual untuk sampai usul kepada Allah, bisa kadang-kadang ketika dibukakan sedikit hal-hal indah oleh Allah yang gaib, kehilangan kesadaran. Jangankan dengan Allah, anak-anak muda sekarang saja kalau melihat atau fansnya ARMY melihat BTS, itu saja kalau melihat Jimin saja sedemikian rupa. Jimin, bukan Kak Jimin ya. Salah satu personel BTS Korea itu gila. Apalagi lihat Pak Warek 3 misalkan, Pak Nurul Huda, terpesona sehingga kehilangan kesadaran. Nah, itu yang pernah terjadi dengan wanita-wanita ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Tangan wanita-wanita itu dipotong-potong karena silau melihat kegantengannya Nabi Yusuf. Atau misalkan Pak Warek 3. Kalau dengan manusia saja bisa kehilangan kesadaran, lalu bagaimana dengan Allah yang menyebabkan keindahan-keindahannya? Tapi untuk kemudian tidak jatuh dalam spiritualisme yang ekstrim sampai panteistik, tidak bisa membedakan antara Khalik dengan makhluk, maka dibutuhkan rasio sebagai daya kritis untuk membedakan itu. Inilah yang disebut oleh Imam Haris bin Asad al-Muhasibi dengan tasawuf rasional, yang pertama kali dikenalkan oleh peneliti dari Lebanon, Dr. Husain Al-Quadri, dengan menamakan tasawuf al-akli atau tasawuf rasional. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Jika tidak paham, mohon dianggap saja paham. Terakhir, izinkan saya untuk membacakan pantun. Beli semangka ke pasar kota, rasanya manis menghilangkan dahaga. Hari ini anak FKIP sudah diwisuda, kapan segera dibawa ke KUA? Yang kedua, jalan-jalan ke Bojonegoro, jangan lupa mampir Wonogiri. Cekap semanten atur kula, kapan-kapan bisa disambung lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.